Selamat sore Mner dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Pada saat ini kami akan mempresentasikan video pembelajaran kami dengan materi perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Nah, sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Kafatu Bagus. Yang kedua ada Novia Kokali. Dan yang terakhir ada Asriani Urang. Kita masuk pada materi yang pertama, pengertian pengelolaan keuangan negara desa. Nah, pengertian atau definisi yang dipetik dari Permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas adalah nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: yang pertama, transparan. Dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, akuntabel. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Yang ketiga, partisipatif. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dan yang keempat, tertib dan disiplin anggaran. Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Selanjutnya, sumber keuangan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut Undang-Undang Desa Pasal 72 Ayat 1, pendapatan desa bersumber dari A. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. B. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. C. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. D. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. E. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. F. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dan G. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa. Tahapan kegiatan pengelolaan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan mengikuti siklus yang pertama, perencanaan. Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM desa dan RKP desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBD desa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. 2. Penganggaran. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penganggaran. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APBD dibahas bersama dengan BPD dalam musyawarah desa untuk selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan setelah dievaluasi oleh bupati atau wali kota. 3. Pelaksanaan.
Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa, serta proses pembayaran. Tahapan pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBD dalam 1 tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBD dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya atau RAB untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. Pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu kegiatan, dan perubahan APBD adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan. 4. Pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atau pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan atau keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD setiap semester yang disampaikan kepada bupati atau wali kota. 5. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada bupati atau wali kota dan di dalam forum musyawarah desa.